semuanya, makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di acara Portal kali ini. Portal itu adalah podcast virtual. Sekarang di sini aku udah sama teman-teman namanya Yudi, Fadila, dan Najmi, dan mereka bakal jadi narasumber di acara Portal kali ini. Dan di acara Portal kali ini kita akan ngebahas mengenai film The Social Dilemma. Jadi nanti aku akan nanya beberapa pertanyaan ke kalian mengenai review atau tanggapan dari film ini. Pastinya kita semua udah nonton film The Social Dilemma. Sekarang aku bakal bacain sinopsis secara singkatnya aja ya tentang film ini. Jadi The Social Dilemma itu nunjukin gimana media sosial ngelakuin hal-hal yang mengerikan kepada si para pengguna. Mulai dari mengawasi penggunanya hingga memanipulasi tampilan feed supaya si individu tuh gak bisa lepas dari media sosial. Kontribusi media sosial pada isu-isu masyarakat juga ternyata sangat besar. Contohnya kayak efek samping dari media sosial terhadap kesehatan mental, terus penyebaran berita bohong, hingga polarasi dari politik gitu. Di sisi lain, The Social Dilemma juga menyoroti sejumlah dampak positif yang diberikan media sosial pada penggunanya. Berkat kehadiran media sosial, informasi sangat mudah banget didapatin kan sama kita, dan para individu juga bisa terhubung dengan siapa saja. Nah, dari cuplikan yang dibagikan oleh Netflix ini, The Social Dilemma tuh menampilkan wawancara dengan beberapa sosok di balik kesuksesan media sosial yang ternama. Mungkin logo-logonya juga ada di sini ya, orang-orang penting tersebut. Mulai dari Tristan Harris, terus juga ada Justin Rosenstein, penemu tombol like di Facebook. Ada juga wawancara bersama Tim Kendall, dia itu adalah mantan pimpinan dari Pinterest, dan Kathy, mantan direktur monetasi dari Facebook. Nah, ada juga lainnya di Social Dilemma tuh nunjukin gimana sih sistem algoritma media sosial bekerja. Menurut sutradara Jeff Orwolski, film ini tuh membantu penonton menyadari gimana media sosial telah menciptakan utopia dan utopia secara bersamaan, kayak gitu. Gitu sinopsis singkatnya. Sekarang aku mau nanyain ke teman-teman, apa sih tanggapan kalian setelah nonton film The Social Dilemma ini? Boleh deh, Yudi. Oke, sebelumnya makasih banyak nih sama Safa udah ngajakin Yudi sama teman-teman buat join di Portal atau podcast virtual ini. Meskipun kita terbatas oleh tempat dan waktu, tetapi acara ini memang sangat luar biasa. Nah, oke, kalau misalkan tanggapan Yudi ya dari film dokumenter dari The Social Dilemma, itu menggambarkan secara tidak langsung bagaimana sosial media itu bekerja di dalam sebuah algoritma tertentu. Nah, secara basicnya kita pun tidak bisa lepas dari sosial media. Kenapa? Karena memang pada saat ini, sosial media itu telah mengambil sebagian besar part dari kehidupan kita. Sebagai contohnya nih, ketika kita mau terhubung dengan teman-teman seperti ini nih, kita secara tidak sadar menggunakan media sosial juga, meskipun pada dasarnya media sosialnya memang media yang terbatas oleh beberapa orang saja, tetapi memang pada hakikatnya ini tetap media sosial dan kita bisa terhubung melalui media sosial. Dan memang seperti yang tadi Safa bilang, kalau misalkan The Social Dilemma ini menunjukkan beberapa sisi positif dan sisi negatif. Nah, memang pada hari ini rasa dilematis dari setiap pengguna media sosial memang bisa dirasakan. Seperti contohnya kalau misalkan di sisi negatifnya, mungkin kita ngerasa kayak di film tadi selalu diawasi. Kalau misalkan positifnya seperti ini, kita bisa terkoneksi dengan berbagai macam orang walaupun terbatas oleh tempat dan waktu. Kurang lebih kayak gitu sih menurut Budiman. Bagus banget sih pandangan Yudi mengenai film The Social Dilemma ini. Oke, aku mau dengar juga tanggapan teman-teman yang lain. Boleh Fadila, gimana menurut kamu film The Social Dilemma ini? Ya, terima kasih sebelumnya, Bapak. Kalau menurut aku sendiri agak jauh beda ya sama tanggapan Yudi. Kalau film sosial media itu ya mungkin Dila sudah terputus dengan koneksi.
bisa lanjut ke Najmi mungkin ya. Boleh. Sambil nunggu Fadila join lagi, aku mau dengar pendapat Najmi mengenai film The Social Dilemma ini. Gimana Najmi? Film Social Dilemma gitu ya. Membingungkan sih ya filmnya, kurang dapat dipahami, sulit gitu ya. Cuman emang menyadarkan saya pribadi gitu bahwa ya juga ya ternyata seberbahaya itu gitu media sosial. Cuman dari judulnya sendiri si sutradara ngasih judul Social Dilemma gitu. Jadi dilema itu kan suatu hal yang bikin bingung gitu. Diambil ada resikonya, nggak diambil juga kita jadi keterbelakangan gitu maksudnya. Jadi ya emang sebuah dilema masyarakat zaman sekarang untuk terjun dalam keberbahayaan media sosial, tapi mau nggak mau harus tetap berkecimpung di sana karena kebanyakan aktivitas sekarang ada di media sosial begitu. Kalau dari saya bingung gitu, sama nonton juga bingung kenapa gitu ya, cuman ya ditonton dulu aja gitu, ternyata oh begitu, ada banyak berbahayanya juga ya di media sosial begitu moderator. Oke, berarti perasaan aku sama ya kayak kalian, pertama nonton tuh kayak aduh ini kayaknya kurang rada sulit dicerna gitu untuk aku, tapi ternyata makna-makna dari film itu bagus sih, nyadarin aku juga kok bahwa sosial media tuh nggak ada enaknya aja, pasti ada dampak buruknya juga kayak gitu. Oke, sambil nunggu Fadila juga, aku mau nanya ke pertanyaan kedua, kapan sih kalian mulai terjun di media sosial, dan media sosial apa yang pertama kali kalian gunain? Pastinya kan kalian punya lah salah satu dari media sosial di sini. Instagram sekarang siapa sih yang nggak punya kayak gitu? Boleh Yudi. Oke, kalau misalkan Yudi flashback lagi ya ke masa-masa pertama kali menggunakan media sosial, mungkin itu terjadi di sekitar tahun 2011. Memang lama banget. Memang udah lama banget. Waktu itu Facebook lagi hits-hitsnya, jadi waktu itu masih kelas berapa gitu, kurang lebih kelas 4, kelas 5 SD. Waktu itu menggunakan Facebook ya totally untuk hiburan aja, untuk entertain, dan memang sampai saat ini pun akun Yudi udah sampai umurnya udah 11 tahun lebih gitu, dari 2011 sampai 2022 ini udah 11 tahun, dan sampai sekarang pun masih menggunakan Facebook. Kenapa? Karena ya itu tadi salah satu manfaatnya memang masih terasa sama Yudi, ada koneksi atau ada hubungan antara teman Yudi dengan Yudi sendiri di Facebook. Dan memang Facebook itu menyatukan beragam macam komunitas atau organisasi yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Contohnya nih, Yudi banyak teman di Facebook gara-gara Yudi dulunya memang menyukai bis, dunia seputar transportasi bis. Jadi teman-teman Yudi yang di Facebook itu mayoritas kalau enggak teman-teman SD, ya paling teman-teman sehobi dari hobi transportasi, pengamat transportasi bis. Kurang lebih sih kayak gitu yang pertama kali. Jadi kurang lebih 2011 lah mulai mengenal sosial media. Oke, 2011 itu kan zaman masih SD tuh. Zaman SD kan pasti user Facebook alay lah ya. Terus postingan-postingan dulu yang pernah Yudi post waktu SD tuh dihapusin nggak sampai sekarang? Nggak, masih ada. Jadi buat orang yang mau nge-stalk Yudi masih bisa tuh di-scroll sampai bawah kalau emang niat ngeliat Yudi zaman dulu tuh kayak gimana. Kayaknya Dila juga masih susah untuk masuk ya. Aku nanya deh Najmi, kapan kamu mulai menggunakan media sosial? Terus media sosial apa yang kamu gunakan pertama kali? Oke, media sosial banyak ya. Kalau media sosial sempat banyak coba-coba gitu ya. Kalau awal-awal banget dulu pertama kali punya media sosial, punya media sosial atau ngebuka media sosial. Kalau ngebuka waktu itu pernah waktu TK dibeliin komputer sama modem waktu TK lo ya. Dan itu dari mulai TK pun udah nyoba surfing di dunia internet dan menemukanlah yang namanya YouTube begitu ya. Itu 2000 berarti lupa, TK 2008an 2007 lah ya itu teh. Nah, terus dari situ pertama kali punya akun itu akun Facebook yang sekarang udah lupa passwordnya, yang akun pertama mah cuman bikin lagi ada akun lagi baru. Terus dari Facebook mulai ke Twitter, terus Blogspot, terus ada juga itu sempat kenal namanya salingsapa.com. Itu pembuatnya itu remaja dari orang Indonesia sendiri gitu ya, namanya Yahya. Dulu kenapa bisa tahu Saling Sapa? Karena dari majalah Bobo. Dulu kan langganan juga majalah Bobo begitu ya. Dan di 2011 aku mencoba buat bikin blog gitu ya, yang dalamnya
bagaimana kita bisa menginstal game Angry Bird tapi tanpa harus bayar, cuman full version gitu. Aku dulu pernah coba-coba bikin yang gitu ya, jadi suatu hal yang ilegal gitu. Maafin ada cracker. Ya maafin pihak Rovio kalau rugi karena blog saya gitu ya. Dan kesananya mah ya BBM, WhatsApp yang gitu-gitu nyobain juga gitu. Cuman waktu SMP saya benar-benar mencoba kayak lepas dulu dari media sosial. Jadi asalnya HP-nya BlackBerry, terus ganti ke HP Nokia yang cuma bisa telepon sama SMS, dan itu emang terasa lebih nyaman gitu. Tahu-tahu besok nih ada PR, oh ada PR gitu kan, karena nggak tahu ada PR gitu ya. Jadi pertama Facebook bikin akun, cuman pertama kali surfing itu lewat Google di YouTube buat nonton gitu, dulu nonton Naruto, nonton yang gitu-gitulah ya, begitu. Berarti pengalaman Najmi lebih awal dan lebih dalam ya daripada aku sama Yudi kayaknya. Gimana ya? Sepertinya karena dulu anaknya ngopepang ya gitu, jadi suka penasaran ini teh apa gitu. Terus gara-gara diajakin ke rumah, wah ada komputer, ini teh apa, pengen beli, akhirnya uang sunatan dipakai beli komputer gitu, kopet. Begitu. Fadila udah masuk lagi nih kayaknya. Semoga koneksinya bagus ya. Aku mau nanya nih, Fadila, dari kapan sih pakai sosial media, dan sosial media apa yang pertama kali dipakai sama kamu? Sebelumnya maaf ya jaringannya ada. Jelas kok. Iya, pertanyaannya, kapan kamu pertama kali ngegunain sosial media, dan sosial media apa yang kamu pakai pada saat itu? Pertama kali punya sosial media SD kelas 6. Enggak ya? Ada kok, ada suaranya. Oh, oke, sorry. Ya, ini juga termasuk ya. Kalau sosial media tuh termasuk sebenarnya ini jaringan kayak gini tuh. Karena karena bagusnya tinggal di gunung ya, kayak aku gitu. Jadi kita nggak terlalu sering pakai sosial media, sering pegang handphone, itu ngaruh ya. Tapi kalau udah pergi, kalau udah pulang ke rumah ke Bandung, ya handphone nomor 1 gitu. Nah, kalau misalnya aku waktu pertama kali pakai sosial media itu Facebook. Kalau teman-teman kan punya BBM ya. Dulu aku nggak punya. Aku pernah pengen punya HP BlackBerry. Cuman karena nggak kesampaian, jadinya aku pakai HP Nexian ya. Yang ngikutin BlackBerry. Kalian tahu nggak HP Nexian? Ya, tahu. Ya. Aku dulu pernah punya kayak gitu, gara-gara pengen ngikutin zaman ya, pakai BBM lah, chatting pakai BBM lah. Karena nggak punya, akhirnya punyanya Nexian gitu, walaupun nggak ada BBM-nya. Nah, aku pakai Facebook, dan setelah Facebook, kalau media sosial yang lain aku nggak punya sih, cuman Facebook aja. Pakai Facebook itu dari zaman SD sampai zaman SMP. Kalau setelah itu baru tahu media sosial yang lain gitu. Gitu sih teman-teman kalau aku ya. Terus kalau misalnya tadi ada pertanyaan dari kapan yang pertanyaan kedua tadi nggak sempet aku jawab ya, nggak sempet dengar karena tadi sempet keluar. Kalau boleh tahu apa ya? Kayaknya agak menarik juga. Oke. Itu tuh aku nanya mengenai tanggapan kamu tentang film Social Dilemma ini tuh gimana? Oh, tanggapan tentang film itu ya? Nah, iya. Oh, kalau tanggapan menurut aku sendiri ya sama kayak teman-teman yang lain ya, kayak Najmi, apalagi itu film membingungkan, tapi memang di film tersebut ada benernya juga sama kehidupan kita, banyak benernya malah. Kayak kebiasaan kita, terus keseharian kita pakai sosial media, terus pokoknya relate sama kehidupan kita gitu, hampir semuanya gitu, tapi nggak semuanya, tapi hampir ya. Kalau menurut aku seperti itu sih, cuman kita memang harus nontonnya berkali-kali, gak cukup sekali, karena gak mudah nangkep itu. Iya benar. Tadi juga menurut aku juga sama Najmi dan Yudi juga sependapat sih, kalau misalnya film itu agak susah dicerna di awal-awal, tapi maknanya bagus banget. Nah, karena kita udah nonton, pastinya kita kan tahu
ada beberapa adegan di film tersebut. Contohnya waktu ada suatu keluarga yang mereka tuh lagi makan malam, pokoknya lagi makan bareng, terus HP-nya harus dikumpulin gitu kan. Tapi salah satu dari anaknya kayak ada yang gak kuat untuk, aku tuh pengen lihat HP gitu, aku pengen lihat media sosial tuh sekarang lagi gimana. Terus dia sempat upload fotonya gitu, dia sempat mecahin box yang untuk tempat untuk ngumpulin HP, dia pecahin. Terus dia bergegas ke kamarnya kalau nggak salah, melihat media sosial, terus dia selfie, upload fotonya. Ternyata harapan dia untuk mendapatkan pujian dari orang lain tuh nggak semulus itu gitu. Ternyata ada yang ngejudge dia gitu. Nah, menurut aku sih itu scene yang menarik ya dari film The Social Dilemma, karena mungkin relate sama kehidupan di sekitar aku gitu. Menurut kalian nih, adegan apa sih di film Social Dilemma yang menurut kalian paling relate sama kehidupan bersosial media kalian? Boleh, Yudi. Oke, mungkin kalau Yudi mah dari adegannya Tim Kendall. Tim Kendall itu yang waktu ya salah satu pekerja di Facebook juga, monetizing Facebook. Nah, dia tuh di salah satu scene-nya ngejelasin ya kalau misalkan dia begitu pulang dari kantornya, dia tuh mau ninggalin HP-nya di mobilnya, dan dia mau ngabisin waktu sisa dari kerjanya itu buat keluarganya, terutama anaknya. Tetapi untuk melakukan hal tersebut, seorang pekerja di Facebook pun nggak bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mungkin udah ada addiction atau kecanduan terhadap sosial media, terutama ya media-media sosial yang telah dirancang sebagaimana orang-orang bisa tertarik ya. Dari beberapa scene juga dijelasin bahwa mereka tuh mencoba untuk mendesain si tampilan media sosial itu supaya orang-orang tidak berpaling dari media sosialnya, salah satunya Facebook atau waktu itu Gmail yang dari siapa sih namanya, Tristan Harris waktu itu kan ngedesain tampilan Gmail supaya menarik. Nah, itu salah satu addiction atau kecanduan yang tidak bisa dilepaskan oleh orang dengan mudah, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kalau menurut Najmi, scene belah mana sih yang menurut kamu favorit dan sangat relate sama kehidupan sosial media kamu? Yang aku mah sama kayak Yudi gitu, yang tidak bisa lepas gitu ya, yang mencoba meninggalkan HP-nya di mobil, cuman malah jadinya sakau gitu, sulit untuk lepas. Dan ya sekarang juga kayak pulang kerja atau pulang ngampus gitu, atau kayak baru bangun tidur pun gitu, sekarang pasti yang dicari duluan HP gitu kan. Dulu makan yang dicari tuh ibu gitu kan, nyari ibu gitu, pengen minum, pengen apa. Sekarang yang dicari HP gitu, beb aku udah bangun gitu ya. Jadi yang paling relate adalah yang nggak bisa lepas karena udah adiktif banget gitu kita sama media sosial itu gitu. Sejauh ini samalah kayak Yudi yang Facebook itu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Aku mau nanya ke Fadila nih, gimana sih Fadila tuh menyikapi rasa dilema yang timbul karena adanya kebiasaan atau kebingungan dalam menentukan cara kita tuh berselancar di media sosial? Kalau aku sendiri ya, kalau cara menanggapi dilema atau kebingungan di media sosial itu biasanya aku lebih kayak ke gitu, harus atur waktu gitu. Kalau sekarang ya, untuk sekarang aku lebih harus atur waktu antara aktivitas pribadi sama ya aktivitas di luar gitu. Apalagi kalau sekarang kan aku misalnya kerja, terus aku kuliah, terus aku banyak aktivitas di luar ya, aku harus kurangi untuk main sosial media gitu. Apalagi sekarang kan aku kan dulu aku tuh sering banget dari pagi, malam, kadang bangun tidur abis sholat main HP, lihat Instagram, lihat TikTok ya. Kalau sekarang aku lebih kayak ya udah dipikir-pikir juga gitu, ngapain sih gitu buang-buang waktu gitu. Akhirnya setelah aku pikir-pikir gitu, setelah aku kayak pernah gak sih kalian ngerenung gitu, kok kecanduan gitu main HP, main Instagram. Dari situ tuh aku
kayak buat main Instagram, terus main sosial media yang lain tuh lebih dikurangin gitu. Sekarang aku jarang sekarang aku lihat aktivitas aktivitas aku buat buka HP itu kan ada tuh di data kan, kalau HP kelihatan berkurangnya itu hampir 40%, dan itu tuh menurut aku ya suatu kebanggaan gitu. Kalau aku tuh bisa ya, kalau misalnya kalian juga ya dilema gitu kayak gini sekarang, kok aku bingung, kok aku sering main HP, sering nggak bisa berhenti main media sosial gitu. Tapi kalau kalian kalau kalian bisa gitu menanggapi hal tersebut dengan perlahan-lahan ya Instagram atau buka-buka kayak hal-hal yang nggak penting lah kayak TikTok segala macam, pasti bisa. Yudi, kamu masih di mute. Ya, tapi memang benar sih kalau apa yang dibilang Dila tentang manajemen waktu. Terutama kan kita punya kehidupan di real life sama kehidupan di media sosial. Bagaimana kita mensiasati waktu kita untuk bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Tapi secara tidak tanpa disadari pula, media sosial juga memberikan impact yang luar biasa gitu bagi Yudi pribadi. Kenapa? Karena media sosial tidak hanya memberikan dampak yang negatif aja kayak yang tadi, karena kan ada dilema tuh, ada efek negatif dan efek positif. Di kala pandemi ini sejujurnya sih banyak efek yang positif yang Yudi rasain, seperti contohnya Yudi bisa belajar beberapa materi mata kuliah di berbagai platform media, terutama TikTok dan Twitter. Dan itu tentang ilmu komunikasi banyak loh di TikTok sama Twitter. Jadi ya dilema ada, pasti dilema, positif negatifnya pasti ada. Balik lagi ke bagaimana kita mengatur waktu kita, manajemen waktu kita untuk menggunakan sosial media secara bijak. Iya, betul banget. Kebetulan pertanyaan berikutnya aku mau tanyain udah kejawab nih sama Yudi, perihal baik dan buruk dari sosial media ini. Kalau Najmi sendiri, ada nggak sih pengalaman buruk kamu dari sosial media itu? Kalau aku boleh ya, aku mau ceritain nih pengalaman buruk aku. Pertama, aku tuh pakai Instagram kan dari SMP kelas 8 kalau nggak salah. Di situ tuh nggak mikir kayak foto aku bakal disalahgunakan atau enggak, karena mikirnya ya untuk berteman aja sama orang-orang yang mungkin belum pernah aku kenal sebelumnya, buat ngebagiin kisah aku di Instagram. Kayak gitu aja sih sebenarnya, tanpa disadari, dan aku pun nggak me-expect hal ini. 2 bulan yang lalu tuh aku dapat kabar kalau ada orang yang nyalahgunain foto aku, dijadiin suatu akun fake account gitu. Isinya foto aku dan teman-teman aku, bahkan foto aku sama keluarga lagi makan pun dia share di situ. Pikir aku kan kayak foto pribadi aja gitu. Ternyata enggak, foto-foto sama teman-teman yang lainnya juga. Terus itu sempat ngebuat aku jadi mikir, gimana nih, aku udah terlanjur nge-share foto-foto pribadi, foto-foto sama keluarga, masa aku harus hapusin semua? Terus masa dengan adanya kejadian ini aku jadi nggak main sosial media sama sekali? Dan bahkan sampai sekarang pun masih jadi dilema, aku terus kayak gimana aku nggak tahu, karena mau aku bawa kasus itu ke polisi pun dia masih di bawah umur gitu si pelakunya, dan saat aku tanya dia pun emang nggak jujur kayak gitu. Yang menjadi pertanyaan sih, ngapain dia bikin fake account yang isinya foto-foto aku, sedangkan aku pun bukan kayak selebgram, bukan influencer kayak gitu loh, dan tujuannya apa aku pun nggak tahu kayak gitu. Itu sih pengalaman buruk ya. Kalau pengalaman baiknya banyak banget, pengalaman baik dari media sosial. Sekarang aja ini menjadi salah satu sisi positif dari media sosial menurut aku. Aku bisa pakai platform ini, aku bisa kuliah online, bener kata Yudi, bisa dapetin banyak ilmu tentang kuliah di Instagram, di TikTok, di Twitter mungkin kayak gitu. Kalau Najmi gimana? Kalau sosial media, kalau buat saya pribadi mah kayak nggak ada murid ya, kayak orang yang pakai foto gitu. Karena kebetulan saya sendiri Instagram pun
kalau nge-SG doang gitu ya bisa 5 bulan sekali gitu, cuman ada event apa, soalnya ada emang sejarang itu buat aktif di sosial media gitu ya. Dan yang di update juga paling cuman ya bukan hal pribadi dan hal yang harus bagaimana ya, maksudnya dari dulu emang udah rasa parno gitu karena dulu terlalu kebanyakan nonton film yang aneh-aneh gitu, jadi kayak aduh takut ada yang hack, aduh takut jadi penipuan apa gimana, makanya nggak pernah sama sekali update gitu. Atau takutnya tuh gini, lagi nge-SG nih di mana tiba-tiba ada yang ngontrol gitu, eta si Najmi ada di nya cenah di ontrol gitu, makanya takut ada yang ngontrol gitu, aku teh update teh. Nah, makanya di sosial media jarang banget aku update keseharian, bahkan mungkin nggak pernah sama sekali gitu. Cuman kalau sisi buruk sosial media bagi saya pribadi itu ada di sisi mentalnya gitu. Bikin kita teh kadang kalau ngelihat SG Batur teh asa waas gitu, asa gimana, aduh Batur mah meni udah hebat gitunya, meni udah punya apa, punya ini, punya itu, hari aku gini-gini wae gitu ya. Paling cuman ada di situnya aja gitu. Di masalah batin dan mental untuk insecure gitu ya. Jadi ya bukan keburukan buat pribadi mah cuman masalah di isinya mungkin masalah mental aja gitu, kayak aduh si ini udah nyampe mana gitu, hari aku masih di sini aja. Iya begitu. Karena kebetulan aku jarang banget update ya, pengalaman dulu pas ngeliat Facebook lama alay pisan gitunya, asa gitulah, asa rujuk gitu melihat diri sendiri teh, asa geuleuh, makanya nggak suka update lagi. Bisa ada yang melacak, bisa ada yang video culik gitu, tapi sih jadi korban culik gitu, makanya jarang update aku mah. Tapi itu emang ada masanya sih, pada saat SD kita bikin status-status yang menurut kita sekarang alay, pada saat itu tuh ngerasa keren banget gak sih? Nama usernya pakai misalkan Syafa SY, nanti A-nya pakai 4, kayak gitu loh. Itu kan menurut kita kayak keren banget pada zamannya gitu. Ya, Facebook itu. Misalkan nih Syafa, itu zaman-zaman Facebook. Nah, di zaman-zaman nickname Facebook yang alay, misalkan nih Syafa selalu tercakiti gitu. Sering tuh di Facebook waktu zaman 2011. Terus user kamu apa Yud dulu? Yudi masih ori, Yudi gak pernah pakai alay serius tuh. Kalau aku pakai nama-nama Jepang kayak gitu. Oh, kenapa? Fadila gimana? Aku dulu nama Facebookku apa ya? Fadila Khairunisa si selalu setia. Selalu setia. Aduh. Terus kamu ganti nggak sekarang? Iya ampun, data Facebooknya masih ada, nama Facebooknya itu masih ada, tapi nggak tahu sekarang akunnya itu kemana. Lah gak mungkin. Pastinya semua teman-teman punya pengalaman menarik lah dari penggunaan media sosial itu gitu. Nah, terus pernah nggak sih kalian ngerasa, tadi kayaknya Najmi udah jawab deh, pernah nggak sih ngerasa diawasin sama media sosial? Najmi ngerasa kalau misalnya nonton apa terus nanti ketahuan, terus kayak misalkan nanti diontrol. Kalau itu sih lebih kayak takut diontrol sama manusia lah. Ini sama si media sosialnya itu loh. Kayak media sosial kan bisa ngelacak nih, dari film ini tuh nyeritain kalau bisa ngelacak kita lagi apa, misalnya kita lagi buka aplikasi apa, kita tertarik sama apa, nanti algoritmanya mereka yang ngatur sendiri kayak gitu kan. Menurut Fadila gimana? Pernah nggak ngerasa diawasi? Kalau aku pernah sih, apalagi kan aku pengguna kayak apa sih namanya e-commerce atau yang online shop gitu kan. Biasanya aku kan kayak buka Shopee kan biasanya kayak lihat barang, mau nyari barang sesuatu itu kan muncul. Tapi ketika kita buka Instagram pribadi, kita kan nggak terhubung sama Shopee itu, padahal kita nggak pernah pakai username atau misalnya kita hubungkan si Instagram itu ke Shopee, tapi pencarian kita dari Shopee itu muncul di Instagram, dan iklan, feed, semua itu di story itu ada. Dan itu tuh bingung gitu. Padahal kalau dulu sebelumnya itu nggak pernah sih, aku nggak pernah merasa, baru kemarin aja kayak gitu. Nonton tapi film The Social Dilemma atau sebelumnya nyadarnya? Belum. Sebelum nonton itu memang udah sering berkali-kali sih, kayak kemarin tuh lihat baju bayi kan di Shopee. Terus pas besok paginya buka Instagram, tiba-tiba di story lewat kan iklan ada baju bayi. Dan itu tuh setiap kita buka aplikasi e-commerce yang lain tuh pasti ada.
Jadi kayak iya Gitu. sebenarnya kayak terhubung gitu. Asli itu mah luas pisan asli. Iya. Itu mah leuheung lah di Instagram gitu. Ini mah lagi nonton film bajakan gitu ya di non Cinema 21 yang gitu-gitulah. Kan suka itu teh iklannya teh bareng sama iklan judi gitu ya, maksudnya mah kok bisa sama iklan judi ada iklan yang aku cari gitu kan, maksudnya mah pas pop up teh nah langsung ke Shopee gitu kan, padahal aku tuh lagi nonton film di website ilegal gitu, maksudnya mah ilegal tapi hal ilegal itu bisa tahu apa kemauanku gitu, what the hell gitu kan. Oke. Terus apa ya? Pertanyaan berikutnya ya. Pernah nggak kalian hidup tanpa media sosial sehari aja? Atau mungkin bisa lebih dari itu dan berapa lama? Yudi? Jadi pernah sih waktu itu kurang lebih 3 hari ya, karena keadaan sebenarnya. Waktu itu lagi Mati lampu. dan lagi ikut pelatihan kepramukaan dari sekolah. Waktu itu kan nggak boleh pegang HP selama 3 hari, dan waktu itu dilatihnya langsung sama tentara di daerah Pangalengan. Jadi pertama nggak boleh pakai HP, kedua emang nggak ada sinyal di Pangalengan tuh, jadi 3 hari nggak pakai. Wah, mantap. Tapi pernah nggak kemauan kamu sendiri, bukan karena suatu keharusan, misalkan udah pernah nyoba sehari nggak megang HP atau nggak buka sosial media kayak gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Berarti emang selalu terhubung Selalu ya? terkoneksi sampai sekarang pun di HP aja. Jujur kalau itu bangun juga refleksnya HP, nyari HP kemana ya? Baru berdoa, baru bangun tidur. Aku juga pernah sama kayak Yudi, waktu itu suatu keharusan karena ikut pelatihan, jadi gak boleh megang HP. Ada sih sinyal, bisa sih curi-curi, cuma ya nanti malah gak enak lah sama yang lain gitu. Terus pernah juga karena hilang HP-nya, jadi mau gak mau aku gak punya HP pada saat itu. Ya udah gak tahu kabar sekolah gimana, paling numpang lewat HP ibu untuk ngabarin teman-teman, nanya tugas kayak gitu-gitu, dan itu seru sih sebenarnya, menantang diri aku untuk menahan nggak buka sosial media sama sekali tuh. Padahal pernah nggak? Kalau aku sebenarnya nggak pernah sih ya, kalau sehari aja tanpa HP. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya di Garut itu kayak dikurangin gitu, karena pertama di sini itu jauh kemana-mana, terus jaringan susah, ini aja keluar masuk terus karena memang di sini kendalanya jaringan gitu. Jadi ya udah, kalau udah pulang ke rumah ya udah gitu, HP tuh dibiarin aja, ya lebih banyak aktivitas di rumah gitu, main sama ponakan, main sama adik, sama keluarga gitu. Jadi ya udah, HP tuh dilupain, dan itu tuh ya seru gitu. Tapi kalau ketika udah pulang ke Bandung kan aktivitas lagi, ya nggak pernah lepas dari HP, selalu tiap menit tiap jam itu HP gitu, karena nggak ada teman, nggak ada maksudnya nggak ada buat kayak di sini kan ada teman, ada nenek, ada teman, ada keluarga, ada adik-adik gitu. Jadi kita buang waktunya tuh buat ngobrol gitu, bukan buat HP. Dan itu lebih menghargai waktu bersama keluarga lebih aja baik pas gitu. Jadi harus ada waktu juga buat keluarga gitu. Bagus, aku setuju banget. Najmi pernah nggak nih hidup tanpa sosial media? Hidup tanpa sosial media ya, sebenarnya mah dari Orok juga belum pernah main ya. Kalau dari Orok mah cuman dalam jangka 5 tahun terakhir sepertinya enggak lah ya. Cuman gini, kalau saya mah yang paling gak bisa lepas itu WhatsApp. Misalkan kalau kayak Instagram atau yang lainnya, bahkan TikTok pun baru bikin sebulan yang lalu gitu, karena emang gak tertarik aja gitu, dan followernya pun cuma 1, followingnya cuma 1 gitu. Jadi dan gak ngerti juga gitu ngapain gitu, maksudnya mah ya cuman kalau kayak main Instagram yang gitu-gitu itu bisalah nggak buka-buka 3 hari, 5 hari atau seminggu juga sering gitu, karena tiap buka HP ya paling buka WhatsApp. Ya bener, kayaknya aku teh awet kolot gitu, baru juga remaja udah siga bapak-bapak muka teh WhatsApp wae gitu ya. Ya buka HP tiap hari, WA mah tiap hari, cuman kalau kayak media sosialita gitu, sosial club itu mah jarang sih, paling cuman ya
sehari sekali, itu pun kalau benar-benar lagi penasaran, bukan gabut ya. Kalau gabut mending kena ngobrol jeung tukang ojek, jeung si mak warung itu kan resep gitu ngobrol. Tapi kalau lagi benar-benar penasaran gitu, lagi ada apa sih gitu, kenapa nilai aku gitu, apakah aku ada ketinggalan, langsung buka Instagram Visip Unpas gitu ya. Siapa tahu aku belum daftar lab atau belum melunasin DPP gitu ya. Jadi ya paling buat gitu aja. WA lah yang langsung. Kenapa? WA yang paling gak bisa lepas mas, soalnya buat kontak gitu ya, buat. Iya. Sekarang info yang kita dapetin paling cepet, aku sih WA ya. Kayak kelas, info Zoom dan lain-lain juga dari WA gitu. Ya tapi emang WA, WhatsApp itu paling banyak sering dibuka. Kita nggak pernah lepas dari WhatsApp ya. Soalnya esensial gitu, segala komunikasi hampir semua penggunanya itu ada di WhatsApp gitu. Hampir semua orang yang punya HP pasti punya WhatsApp begitu, atau punya smartphone lah. Bisa iPhone ke singkirin gitu, yang punya iPhone maafin, iPhone juga. Iya. Oke, menarik banget pembahasannya dari tadi, dan rasanya waktunya tuh nggak cukup untuk ngebahas tentang film Social Dilemma ini. Aku coba ringkas dari pembahasan kita tadi. Kalian pernah dengar quotes ini nggak? If you are not paying the product, then you are the product. Ya, itu salah satu quotes yang ada di film itu. Iya, benar-benar itu cukup membuat aku, wah gimana nih gitu. Terus kalian tanpa kalian sadari, every action we made on social media is recorded. Jadi orang-orang yang ada di dalam sana tuh tahu apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, mengenai hal itu, tadi tuh aku udah nanyain ke kalian mengenai tanggapan film The Social Dilemma ini, dan kita sepakat kalau film ini emang agak susah dicerna, tapi maknanya bagus dan sangat menarik sebenarnya. Kalau kita sabar nontonnya dan mau diulang-ulang sih bagus banget menurut aku. Terus aku nanya juga cara menyingkapi rasa dilema dalam bersosial media itu gimana sih? Terus efek baik dan buruknya. Mengenai quotes tadi, ngomongin efek baik dan buruk tuh tergantung kita, karena in the end it's up to us. Jadi yang menentukan semuanya ya kita mau pakai sosial media atau enggak, kita mau upload apa di sosial media itu gimana kita kayak gitu. Terus aku juga nanya ke kalian, dari kapan sih ngegunain sosial media, dan sangat beragam, mulai dari Yudi dari SD kelas pokoknya 2011 tadi ya udah mulai coba pakai Facebook, terus Najmi dari TK tadi nyoba buka YouTube kayak gitu. Terus tadi Fadila kalau nggak salah nyoba pakai Facebook juga dengan user teman-teman yang alay pada zamannya kayak gitu. Terus tadi aku nanya, kalian ngerasa diawasi gak sih sama sosial media tuh? Dan kita juga ngerasa iya diawasi kayak gitu. Karena ini pembahasannya sangat menarik dan waktunya emang sudah menunjukkan harus berakhir. Aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman Yudi, Fadila, dan Najmi udah hadir ke acara Portal Podcast Virtual tentang pembahasan film The Social Dilemma. Semoga kalian sehat selalu dan puasanya lancar. Sampai bertemu di acara Portal berikutnya yang pastinya temanya lebih menarik lagi. Yeay! Podcast brutal.